Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang kontrol self-assessment. Perkenalkan, nama saya Lista Imanuna, NIM 19310-241. Kontrol self-assessment atau CSA adalah proses dan metode yang merupakan best practice yang banyak digunakan di berbagai organisasi laba maupun nirlaba. CSA dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kemampuan manajer dan karyawan dalam proses identifikasi objektif risk control yang melekat pada proses bisnis, sehingga mereka dapat mengelola resiko-resiko inherent maupun resiko-resiko kontrol atau pengendalian dengan lebih efektif. CSA membantu meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab unit kerja atas efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan dan operasional, serta kepatuhan kepada kebijakan, standar, dan peraturan yang berlaku. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam penerapan kontrol self-assessment atau CSA di perusahaan atau unit kerja mereka secara efektif. Pemaparan materi akan disampaikan secara runtun. 2. Manfaat CSA. CSA bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan para manajemen dan pegawai dalam memetakan tujuan resiko dan pengendalian yang melekat pada proses bisnis, sehingga mereka dapat mengelola dengan efektif. Selain itu, CSA juga dapat mempercepat komunikasi antar level manajemen organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. CSA juga diharapkan mampu memperkuat awareness, rasa memiliki, dan tanggung jawab terhadap pengendalian dan proses perbaikannya. Ada 3 macam metode CSA, yaitu workshop. Pendekatan ini merupakan pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko. Ada 4 jenis pendekatan ini. 1. Objective based. Pada jenis ini berfokus pada jalan terbaik untuk mencapai tujuan bisnis seperti keakuratan laporan keuangan. 2. Risk based. Risk based berfokus dalam mendata risiko untuk mencapai pengendalian internal. 3. Control based. Control based berfokus pada penempatan pengendalian bekerja. Tujuannya adalah untuk menganalisis seberapa baik pengendalian yang bekerja dan seberapa baik manajemen berekspektasi terhadap pengendaliannya. 4. Process based. Process based berfokus pada seleksi aktivitas yang merupakan elemen dari rangkaian proses. Pendekatan kedua CSA yaitu survei. Survei merupakan metode pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden. Tim CSA akan mengedarkan kuesioner tersebut dengan nama responden yang tertera kepada kelompok stakeholder yang terpilih, lalu memonitor hasil. Pendekatan ketiga CSA yaitu analisis manajemen. Analisis dilakukan oleh manajemen berdasarkan diskusi, review, kuesioner dalam rangka mendukung suatu opini atau pendapat tertentu atau membuat kesimpulan atas permasalahan tertentu. Persyaratan dalam penerapan CSA pada organisasi. Ada beberapa persyaratan penting yang mesti dibangun oleh organisasi yang hendak menerapkan CSA pada organisasi. Antara lain, 1. Membangun kepercayaan di dalam tim organisasi, sehingga semua unsur organisasi berkeyakinan bahwa pihak lain sebagai bagian tim akan selalu berbuat yang terbaik bagi organisasi. 2. Menciptakan gaya manajemen yang terbuka, di mana mau menerima semua masukan dari pihak manapun sepanjang berguna bagi organisasi dan tidak memiliki agenda yang tersembunyi dari pegawainya. 3. Menguatkan rasa kepemilikan terhadap organisasi, sehingga jajaran manajemen dan pegawai bersemangat tinggi untuk mengamankan kepentingan organisasi dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya. 4. Menciptakan budaya jujur, di mana dibuktikan dengan tindakan memiliki keberanian untuk mengakui, mengungkapkan atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Kualitas yang dibutuhkan oleh tim fasilitator CSA yaitu kejujuran, empati,
klien